Al-Fatihah. Natan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyati anna Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat. Nah khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati anna Allah yuwariku fi amalina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidah, Bapak hadirin, ngurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Rabu ini Allah masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberdataan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kita di halaman 16. Qala al-mu'allif rahimahullah, limaza karena nasibul zakari di pal unsa. Ini mengenai warisan. Kenapa bagian laki-laki? Kenapa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan? Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah terangkan di dalam suratun Nisa ini yang kita baca. Kenapa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan itu? Ini adalah salah satu celah gitu yang digunakan oleh mereka tuh ya, yang tidak suka dengan Islam. Kata mereka, ajaran Islam itu tidak adil. Kenapa perempuan dikitan, laki-laki banyakan gitu? Kan harusnya perempuan ini lemah, banyakan laki dikitan. Nah, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui ya, hikmahnya gitu. Qad yatasaalul ba'du, terkadang sebagian mempertanyakan gitu. Limadza kenapa u'tiyatil mar'atu, nah itu kenapa perempuan diberikan nisfa nasibar rajul, sebagian atau setengah ya, setengah dari bagian laki-laki. Ma'anaha adhafu minhu, padahal perempuan itu lebih lemah minhu dari laki-laki. Wa ahwaju lil mal, nah, padahal perempuan itu lebih membutuhkan harta ya. Kan perempuan pakai dandan gitu ya, jadi lebih membutuhkan harta daripada laki. Oh, laki mau kemana-mana gampang, mau perempuan ada dandan, ada apa macam-macam. Jadi pertanyaannya kenapa bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki, padahal perempuan itu lemah atau lebih lemah dari laki-laki dan lebih membutuhkan uang atau harta. Nah, jawaban ini gampang.
walil jawab, ya, untuk menjawab pertanyaan seperti di atas, baik itu yang mempertanyakan yang memang mereka ingin tahu gitu, dia udah beriman ingin tahu hikmahnya, atau mereka yang memang mencari celah-celah ingin menyudutkan gitu ya. Nah, jawaban untuk semuanya itu kita katakan inna syariatal islamiyah, sungguhnya ajaran Islam ya, undang-undang Islam, qad farraqat bainaz zakari wal unsa, telah membedakan tadi itu antara laki-laki dan perempuan bil miras, dalam warisan ya. Tentu lihi kamin kasiratin, tentu ada hikmah-hikmahnya yang sangat banyak gitu. Nazkuru minha, yang akan kita sebut adalah sebagian ya. Kenapa bagian perempuan dikitan, bagian laki banyak? Apa hikmahnya? Banyak sekali. Yang kita sebut hanya 5 di sini. Padahal lebih dari itu. Yang pertama, innal mar'ata muktafiyatul mu'nati wal hajah. Nah, yang pertama jawabannya adalah bahwa wanita di dalam ajaran Islam, sekali lagi, wanita dalam ajaran Islam gitu. Kalau memang kita mengamalkan ajaran Islam, ya kalau kita nggak ngamalin sih enggak. Wanita di dalam ajaran Islam ya, apabila umat Islam melaksanakan ajaran agamanya gitu, perempuan itu muktafiyah, perempuan itu dicukupi apa? Dicukupi mu'nah tuh. Artinya segala macam kebutuhan terpenuhi ya gitu ya. Nah, makanya tadi kita bilang kalau kita melaksanakan ajaran Islam ya. Jadi perempuan itu nggak perlu kerja itu ya, nggak perlu apa-apa, di rumah aja istirahat. Nah ya, tuh ya, di rumah istirahat, mendidik anak, itu aja mulia tuh perempuan. Nah, kalau kita melaksanakan ajaran Islam, perempuan itu muktafiyah, dicukupi, dipenuhi al-mu'nah wal hajah, segala macam keperluannya. Dari semenjak perempuan itu lahir sampai meninggal dunia itu, nggak usah bingung tuh, semua keperluan ya, kebutuhannya sepanjang hidupnya itu dicukupi ya. Nah, di apa dia dicukupi? Karena napakohnya perempuan itu wajibatun, nah, kewajiban akribaiha, kewajiban keluarganya itu ya. Yang pertama, saat perempuan lahir masih kecil sampai dewasa, sampai kawin ya, sampai nikah, yang wajib menafkahkan siapa tuh? Sejak lahir sampai nikah ya, yang wajib menafkahkan keluarganya ya. Kalau nggak ada bapaknya ya, saudaranya, kakeknya, pamannya, nah itu sebelum nikah dia nggak ngapa-ngapain. Nah, setelah nikah, kalau udah punya suami, siapa yang wajib memenuhi kebutuhannya? Suami. Oh ya, suami. Baik. Nah, sekarang pertanyaan. Ya, kalau seandainya perempuan ya, hidup sebatang kara itulah. Tadi kan kalau ada keluarganya, yang wajib menafkahi keluarganya. Ada suami, ya suami. Kalau seandainya perempuan hidup sebatang kara, keluarga nggak ada, suami nggak ada, itu yang berkewajiban siapa? Negara. Jadi sepanjang hidup perempuan itu tidak perlu capek-capek ya, hidupnya dijamin. Nah itu ya. Nah, kalau seandainya dia punya kerabat yang wajib menafkahkan, abiha, bapaknya. Kalau tidak punya bapak, saudara laki-laki tuh, atau anaknya tuh ya. Anaknya ya, suaminya udah wafat gitu. Nah, dia itu janda, sudah tua, siapa yang menafkahkan? Anaknya dan lain-lain tuh ya. Nah, itu sekali lagi kalau kita melaksanakan ajaran Islam ya. Wa dzalika bi hukmi syariatil qadha. Itu yang mewajibkan memberi nafkah kebutuhan perempuan siapa? Allah. Di dalam firman-Nya, liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Ya, ini.
dalil atau ya argumen bahwa perempuan itu dinafkahkan, artinya dinafkahkan segala macam kebutuhannya dipenuhi. Satu. Dua, ya, hikmah kenapa perempuan dikitan, ya, laki-laki banyakan. Yang kedua, al-mar'atu la tukallafu bil infaq ala ahad, ya. Perempuan itu tidak diwajibkan menafkahkan kepada siapapun. Di samping dia tidak diwajibkan menafkahkan atas kepada dirinya sendiri karena nafkah sudah jamin, perempuan itu tidak diwajibkan menafkahkan pada siapapun, ya. Nggak wajib menafkahkan dirinya aja, nggak wajib dinafkahkan, apalagi orang lain. Nah, bikhilafi rajul, berbeda laki-laki. Fa innahu mukallafun. Oh, kalau laki-laki ini dibebani tuh. Dibebani, diperintah menginfakkan kepada siapa? Ya kalau memang dia udah berkeluarga kepada anak bini, kan itu laki-laki. Kalau dia udah berkeluarga sama anak bini. Wal ahli wal akriba, pada keluarga semua, laki-laki yang wajib menafkahkan. Mimman tajimu alaih menafaqatuhum, ya. Ya tentu laki-laki yang wajib dinafkahkan, yang memang wajib dinafkahkan, ya. Seperti mana yang wajib dinafkahkan, yaitu orang-orang yang wajib kita keluarin zakat. Orang-orang yang wajib dikeluarin zakat, nah itulah yang wajib dinafkahkan oleh kepala rumah tangga sebagai suami. Jadi jawaban yang kedua adalah perempuan itu tidak dibebani, tidak diwajibkan menafkahkan uangnya, hartanya kepada siapapun hingga sampai kepada dirinya sendiri. Sebaliknya laki-laki, ya, dialah yang berkewajiban menafkahkan kepada dirinya sendiri dan kepada keluarga yang ditanggung nafkahnya. 2. 3. Sekarang yang ketiga. Di sini rupanya buku kita ini salah nih. Harusnya habis kedua ke ketiga. Langsung keempat, nanti ketiga. Tadi kan 2, sekarang 3, bukan robian. Ar-rajulu yadfa'u mahran. Nah, laki-laki ini mau kawin, mau nikah, diwajibkan menyerahkan mas kawin. Nah, diserahkan apa? Mas kawin. Kalau orang nikah nggak pakai mas kawin, nggak bisa. Kecuali Nabi. Nah, kalau Nabi Muhammad boleh kawin tanpa mas kawin gitu, khusus, ya, Nabi Muhammad. Tapi kalau orang biasa kita ini, mas kawin, mau nikah mesti bayar apa? Mas kawin. Li zaujah, kepada siapa? Kepada istri. Wa yukallafu binafaqati sukna. Nah, setelah bayar mas kawin, dia berumah tangga, maka laki-laki itu diwajibkan tuh binafaqati sukna tuh. Apa itu? Memberi nafkah kepada istri yang dinikahi dan anak-anak, dari mulai rumah, ya. Kan yang namanya nafkah itu bukan hanya makan dan minum kebutuhan, tempat tinggal yang layak, makan dan minum tuh kepada istrinya dan semua anak-anak dan keluarga yang wajib dinafkahkan, ya. Pakaian mereka semua itu tanggung jawab siapa? Suami, orang laki, ya. Nah, kemudian yang keempat di sini, bukan kelima jadinya. Ujuru ta'lim. Wah. Kan yang namanya nafkah kepada keluarga bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Pendidikan, ya. Itu pendidikan kan ada perlu biaya, ya. Buat anak-anak tuh pendidikan. Ujuru ta'lim tuh. Artinya dana untuk apa namanya, mempelajari anak, pembelajaran buat anak-anak. Demikian juga kalau keluarganya sakit, nah keluarga sakit itu perlu dana untuk berobat. Itu semua kewajiban siapa tuh? Laki-laki tuh, ya. Takaliful ilaj, artinya dana buat obat, ya.
baik itu istrinya, anak-anaknya semua apabila sakit, nah itu perlu dana untuk mengobati penyakit. Ini kewajiban laki-laki. Nah, ya. Nah, itulah gambaran ya betapa betapa banyak laki-laki memerlukan membutuhkan dana untuk ini. Sementara perempuan tadi itu sejak lahir sampai wafat dirinya sendiri nggak wajib dinafkahkan karena sudah jamin nafkahnya. Ila akhiri mahunalik. Nah, artinya ila akhiri tentu hikmah yang kita sebut ini 4 bukan hanya sebatas itu. Banyak lagi hikmah lain gitu ya. Ila akhiri mahunalik. Banyak lagi kewajiban-kewajiban laki-laki lah ya. Minal masarif wa nafaqat. Daripada segala macam yang wajib ditunaikan atau diberikan suami kepada yang wajib dinafkahkan. Allati hiya ala kahili rajul, itu semuanya diwajibkan atas laki-laki. Walati yukalibu biha bi muqtadi syari'al gharra, tentu semuanya itu yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan laki-laki ya memenuhi segala macam kebutuhan keluarganya. Wa bi amril hakim, nah, perintah langsung dari Allah melalui firman-Nya liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Ini lamnya nih liyunfik, lamnya lamul amri. Kalau perintah kan wajib. Liyunfik ya. Fa'ilnya yunfik laki-laki, suami tuh. Jadi Allah perintah kepada suami laki-laki memberikan kebutuhan tuh kepada anak istri. Tentu saatin sesuai dengan kemampuan ya. Sesuai dengan kemampuan suami ya. Yang penting semua hajat dan keperluan keluarga harus dipenuhi oleh laki-laki, oleh suami. Mengenai kadarnya itu, kadar berapa ya sesuai dengan apa? Kemampuan. Wa man qudira alaihi rizquh ya. Orang yang rezekinya tidak begitu luas ya. Rezekinya tidak begitu luas, gajinya, pendapatannya tidak luas, tidak banyak. Fal yunfik mimma atahullah, maka wajib dia menafkahkan sesuai ya dengan apa? Dengan kemampuannya. Nah, itulah dalil kalau laki-laki diwajibkan memberikan infak kebutuhan semua keluarganya. Itulah gambaran tadi sudah terjawab ya. Kenapa dalam masalah warisan ini Allah membagi bagian laki-laki, bukan hanya anak aja nih, saudara laki-laki, anak laki, 2 kali bagian perempuan, atau dengan kata lain perempuan itu setengah daripada bagian laki-laki. Hikmatun jalilah. Nah, ini hikmah yang sangat besar. Min hadhihi nazrah al-khatibah. Dari an-nazrah, dari pandangan al-khatibah yang sesingkat ini. Kan tadi kita udah berikan pandangan tuh. Tadi kan ada orang bertanya kenapa gitu. Nah, sekarang udah kita berikan pandangan dengan khatibah ya. Dengan cepat tadi. Dari pandangan yang telah diterangkan tadi, yattadih ya, jelaslah hikmatullahil jalilah. Nah, hikmah Allah Ta'ala yang maha besar ketika membedakan bagian laki-laki daripada bagian perempuan tuh ya. Yang kesimpulannya yang mana kesimpulannya fakullama kanatin nafaqatu ala syakhsi aksar wal iltizamu alaihi adhama wa akbar gitu. Istahaqqa bimantiqil adli wal insafi ayyakuna nasibuhu aksara wa awfar. Nah, ya. Jadi ada undang-undang nih, undang-undang umum. Lamma kanatin nafaqat ala syakhsi aksar. Maka ketika
nafkah ya, yang Allah wajibkan atas seseorang lebih banyak gitu. Ya, Allah mewajibkan atas seseorang menafkahkan kepada yang ditanggung nafkahnya. Ketika kebutuhan gitu, kebutuhan dana untuk menafkahkan keluarganya lebih banyak gitu, maka nasibuhu aksar, maka bagian warisan lebih banyak gitu kan, namanya adil kan. Sebab laki-laki itu perlu menafkahkan orang lain gitu ya. Jadi ada undang-undang adil gitu. Undang-undang adil apa? Kalau memang kebutuhannya banyak, maka bagiannya apa? Banyak gitu kan. Kebutuhannya lebih banyak, maka yang adil apa? Maka bagiannya pun lebih banyak. Kan tadi perempuan nggak perlu untuk menafkahkan siapapun, sampai dirinya sendiri nggak wajib dinafkahkan. Sementara laki-laki, masya Allah, ya, dari mulai kawin sampai semua itu tanggung jawab laki-laki. Jadi menurut logika akal sehat, seseorang yang lebih membutuhkan atau kewajibannya gitu, kewajiban mengeluarkan dana banyak kan, yang menurut adil pendapatnya lebih banyak kan gitu ya. Wa ma'an al-Islam a'ta zakara di pal unsa ya. Walaupun gitu nih, walaupun ajaran Islam memberikan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, fa innahu ma'azalik ghamarul mar'ah bi rahmatih. Walaupun bagian laki-laki dua kali lipat daripada bagian perempuan, namun wanita perempuan itu telah dipenuhi oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya dan karunia-Nya itu. Walaupun tuh perempuan dapat setengah dari bagian laki, itu perempuan sudah dipenuhi dengan karunia dan rahmatnya Allah. Nah, kita kan belum ngerti ya. Aqoha pauqa makanat, artinya walaupun perempuan itu bagiannya dikitan, namun perempuan itu udah jelas-jelas dapat karunia Allah dan rahmat Allah. Kenapa walaupun dikitan dapat karunia Allah? Karena lihat ente sejarah perempuan pada waktu zaman jahiliyah. Sejarah perempuan pada waktu zaman jahiliyah, sebelum ajaran Islam. Coba kita lihat. Aqoha, perempuan telah diberikan oleh Islam fauqa ma kanat tatamanna tuh. Walaupun tuh bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki, itu udah ya, bagian setengah itu berarti itu perempuan sudah mendapatkan. Artinya Islam telah memberikan kepada perempuan di atas apa yang dia harapkan tuh. Walaupun wanita dikasih setengah, berarti Islam telah memberikan kepada perempuan di atas apa yang dia inginkan. Nah itu. Kenapa? Karena waktu zaman jahiliyah sepeser pun gitu kalau bahasa Betawinya. Waktu zaman jahiliyah sebelum ajaran Islam, sepeser pun perempuan nggak dapat. Sepeser pun. Seandainya perempuan sepeser pun nggak dikasih warisan, tentu yang diharapkan oleh perempuan apa? Bagilah dikit aja dah, nggak usah banyak-banyak, dikit. Dikasih setengah, itu udah melebihi apa yang diharapkan, kan begitu artinya. Daripada nggak dapat sama sekali gitu ya. Jadi kata perempuan, daripada saya nggak dikasih sepeser pun, dikasihlah 5%, 10%, itu kan yang diharapkan perempuan. Yang dikasih Allah melebihi. Nah, itu ya. Jadi walaupun sekali lagi, walaupun perempuan dikasih setengah, itu sudah melebihi dari apa yang telah diharapkan. Aqtoha, Islam telah memberikan perempuan pauqa di atas apa yang tak tamanna, apa yang diharapkan. Wa tatasawwar tuh, di atas apa yang dia gambarkan.
Kalau bahasa kita, wah, saya nggak sangka-sangka ini saya dikasih segini. Nah, itu seharusnya begitu. Fahiyya murabahah. Oh, perempuan itu di dalam Islam murabahah, senang. Perempuan itu senang terus-terusan. Ya. Karena dia nggak mikirin apa-apa. Nafkahnya dijamin. Muna'amah. Oh, perempuan di dalam Islam selalu sama itu, senang. Dinikmati, diberikan nikmat. Li'annaha tusyariku rajul. Karena perempuan itu menyertai laki-laki itu. Tusyariku rajula fil irsi, dalam dapat warisan. Duna an tatahammala syai'an min at-tabi'at. Walaupun dia dapat setengah, dia tidak bertanggung jawab, tidak diwajibkan untuk menafkahkan siapapun itu adanya. Duna an tatahammala, walaupun dia dapat setengah, dia tidak dibebani tuh, tidak dibebani sedikit pun minat tabiat, dari segala macam ya beban-beban gitu. Li'annaha ta'khudhu wala li'annaha ta'khudhu wala tu'ti. Perempuan itu hanya ngambil dan dia nggak ngasih, nggak wajib memberi itu ya. Perempuan itu mengambil dan tidak wajib memberi. Ya kecuali kalau memang dia mau sedekah, lain lagi dah tuh ya. Sedekah apa itu kan namanya haknya dia ya. Nah, itu sedekah kan wajib. Yang kita maksud di sini nggak diwajibkan memberi kepada siapapun, nggak diwajibkan menafkahkan siapapun. Perempuan itu tagnamu wala taghram. Nah, ada al-ghunmu, ada al-ghurmu gitu ya. Al-ghunmu tadi perempuan itu selalu untung, la tagnamu wala taghram. Perempuan itu selalu untung, nggak pernah rugi ya. Maksudnya dalam masalah harta nih. Tudakhir malaha. Wah, oleh karena perempuan tidak diwajibkan menafkahkan kepada siapapun, sehingga dirinya juga nggak wajib dinafkahkan, sehingga perempuan itu bisa nyimpen tuh duit. Duit yang dia dapat dari warisan bisa disimpan, tudakhir ya, ditabung ya. Tudakhir nih malah dunaan tukallafa bisyai'in min at-tafaqat. Ini uang yang diterima dari warisan itu walaupun setengah bisa disimpan. Kenapa? Karena tidak diwajibkan ya mengeluarkan yang wajib menafkahkan kepada siapapun. Autusarika rajul. Perempuan itu tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan menyertai suami. Ya. Kalau kita lihat ada orang perempuan ya bantuin suaminya dagang apa, itu bukan kewajiban ya. Ya, kan ada orang perempuan tuh, perempuan dagang ini nggak wajib itu ya. Jadi perempuan itu tidak diwajibkan untuk syarikur rajul, artinya menyertai suami, membantuin suami bitakali bilais, untuk memenuhi kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Perempuan itu tidak diwajibkan bantuin suami, nggak diwajibkan. Jadi kalau ada perempuan seperti itu berarti itu atas apa itu? Atas inisiatif sendiri, atas ya, kebaikan si perempuan sendiri, nggak diwajibin itu ya. Jadi suami perempuan itu tidak diwajibkan menyertai suami ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, nggak wajib. Bahkan kehidupannya dia yang wajib dipenuhi. Nah ya itulah ya, sudah terjawab tadi kenapa ya perempuan ditentukan oleh Allah hukum warisan lebih sedikit daripada laki-laki. Nah sekarang agar supaya lebih jelas, ini contohin ya. Sekarang ada contoh yang lebih jelas nih, masalun gitu, masalun taudihiyun ya, halaman 18. Ini contoh agar supaya masalah ini, jawaban ini lebih jelas ya. Asyariatul Islamiyah la tujibu alal man, seperti kita ketahui tadi, ajaran Islam tidak mewajibkan perempuan katanya menafkahkan sedikit pun dari hartanya ya ala nafsiha,
sampai dirinya pun dia tidak wajib memberikan nafkah karena udah dijamin tuh nafkahnya oleh keluarga. Dirinya nggak wajib, anak-anaknya nggak wajib dinafkahkan. Mahma kanat ghaniyah, walaupun kaya, walaupun tuh perempuan kaya nggak wajib menafkahkan kepada anak dan lain-lain. Sehingga bapaknya pun walaupun dia kaya nggak wajib dinafkahkan, karena yang wajib menafkahkan anak laki bukan perempuan. Nih, mahma kanat ghaniyatan, walaupun perempuan tuh kaya, masya Allah, musirah, artinya kaya dan mudah. Orang kaya kan apa aja mudah. Ma'awujudi zaud, ya, kalau memang ada suami, karena suaminya yang memberikan nafkah. Li'annahu wal mukallaf, karena suaminya lah yang apa tuh, yang diwajibkan menafkahkan dirinya dan semua anak-anaknya, baik itu sakan itu rumah tinggal yang layak, wal mat'am makanan yang dibutuhkan, wal malbas pakaian, ya, gitu. Nah di sini kan mau dicontohin, mana contohnya nih, ya, ya. Nah kita contoh ini. Wala nadribu masalan. Sekarang kita bikin contoh. Kita jadikan idrib itu artinya bukan mukul, ya. Nah, itu artinya kita jadikan contoh seperti ini. Yasiron, ya, artinya yang sangat mudah gitu. Contoh yang sangat mudah dipaham. Yuwaddihu lanal fikrah, agar supaya, ya, jawaban kita tadi terhadap orang yang mempertanyakan kok kenapa perempuan dikitan gitu, kita kasih contoh yang mudah dipaham, ya. Begini, ya. Tadi kama qala tadi ada ketinggalan. Mana itu kewajiban dalil wajibnya suami memberikan nafkah kepada anak bini. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi lahu. Nah, ala itu artinya wajib atas mauludi lahu, orang yang punya anak. Lahu itu yang punya, maulud anak. Siapa yang punya anak? Nyaknya atau bapaknya? Bapak. Karena kan anak tuh bin bapak, bukan bin ibu. Wajib atas yang punya anak. Jadi mauludilahu itu bapak, itu wajib yang punya anak. Yang punya anak kan lah bapak. Oh, ya. Rizquhunna tuh wajib atas bapak tuh yang punya anak. Wajib apa? Rizquhunna tuh. Rizquhunna artinya menafkahkan semuanya itu, dari mulai istrinya semua anak-anaknya. Wa kiswatuhunna, pakaian tadi udah sebut, pakaian, tempat tinggal yang layak, ya, segala macam kebutuhan yang lain seperti apa, pengobatan kalau sakit, ya, biaya pendidikan, nah, dan semuanya itu bil ma'ruf. Nah, bil ma'ruf dilaksanakan, ditunaikan semua kebutuhan keluarganya itu dengan baik. Nah, baru kita di sini mau memberikan contoh yang sangat mudah dipaham. Yuwaddihu lanal fikrah, sehingga jelas, ya, lana bagi kita fikrah. Artinya fikrah itu jawaban tadi terhadap pertanyaan yang mengatakan kenapa wanita dikasih dikitan, laki-laki banyakan, ya. Yudhiru hikmat at-tasri, dengan contoh ini nampak, ya, hikmah Allah, ya, ketika Allah taprik membedakan antara bagian laki-laki dan perempuan. Mana contohnya? Gini, insanun tufi, ada seorang meninggal dunia. Insan maksudnya orang meninggal dunia. Tufi bacanya, bukan tawafa. Kalau yang tawafa Allah, kalau manusia tufi, Allah wafatkan manusia. Ada seorang meninggal dunia, wa khallafa waladain, ya, ninggalin dua anak, anaknya hanya dua umpamanya, ya. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan, ya. Ada orang meninggal dunia, ninggalin dua anak saja, pakot saja, ya. Satu laki, satu perempuan. Wa taraka lahuma mirasan salah satu alaf jenih, ya. Ninggalin warisan
totalnya itu 3.000 pon. Jenis itu pon. Ada pon sterling, ada pon, ada dolar lah, ya apa aja ente mau dah. Nah, kalau ente bukan dolar, miliar gitulah. Ya. Ada orang meninggal dunia, ninggalin 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Harta warisannya 3 miliar, gampangan dikit. Ya. Kalau sini kan 3.000 pon. Nah, berapa harta warisannya? 3 miliar. Nah, ya. 3.000 jenis itu pon. Nah, menurut ketentuan Allah tadi berapa itu? Ya. Fa'ala dau'i syariatil islamiyah. Nah, di ala gitu, ala artinya di atas dau. Dau itu kan cahaya, artinya ajaran Islam yang ditentukan oleh Allah dalam masalah ini. Perempuan ngambil 1.000, kan ada 3.000 kan, 3.000 pon. Ya, 3.000 pon. Kena laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, atau dengan kata lain, ya, perempuan setengah dari bagian perempuan, laki-laki. Maka anak perempuan tadi ngambil berapa tuh? 3 miliar, 1 miliar. Perempuan dapat bagian apa? 1 miliar. Sementara wayak khudud zakaru alpain. Sementara saudaranya laki-laki ngambil berapa? 2 miliar. Nah, ini kan perempuan 1 miliar, laki-laki berapa? 2. Nah, emang kelihatannya beda, tapi kalau lihat ini. Nah, wa idza kana ala abwabiz zawaj. Nah, kalau emang kedua anak ini sebentar lagi kawin dah. Ala abwab artinya setelah dapat warisan langsung dia kawin tuh. Ya, yang laki-laki kawin, yang perempuan apa? Kawin, nikah. Nah, ya. Wa arada sabtu, yang laki-laki ingin kawin, ya, ingin nikah. Apa yang harus dikeluarkan oleh anak laki itu yang dapat berapa tadi? 2 miliar. Fa innahu yadfa'ul mahra li zaujatihi. Tuh. Pertama, ini udah ada pengeluaran nih, ya. Wajib ngeluarin mas kawin. Ya. Wala nafrud, artinya wala nafrud, contoh awak nafrud itu artinya kita kita apa, seandainya mas kawinnya itu wala nafrudu annal mahra kana alfai jenis tadi, ya. Annal mahra, seandainya mas kawinnya itu 2.000 pon. Tadi kan dia dapat 2.000 pon. Mas kawinnya, artinya keluarga perempuan minta mas kawinnya 2.000. 2.000. Berarti kalau kita tadi 2 miliar. Gitu kan. Boleh, ya. Oleh karena itu mas kawin mesti mahal gitu. Nih perempuan di kalangan kita ini nggak ada harganya. Orang kawin, mas kawinnya seperangkat alat sholat, masya Allah. Seperangkat alat sholat, sejadah. Mau aja tuh perempuan, si perempuan mau aja dikasih mas kawin sesederhana itu. Coba kalau orang Arab mas kawin 2.000 pon. Wah itu ya. Ya. Masya Allah. Ada seorang perempuan pada waktu zaman Nabi, ya. Ada seorang perempuan pada waktu zaman Nabi. Itu mas kawinnya itu kebon, masya Allah, kebon. Nah, kalau kebon bandingin sama 2 miliar, nah sama sekarang nggak ada artinya 2 miliar itu. Ya, 2 miliar nggak ada. Kalau kebon kan ratusan meter. Ya. Nah kalau 1 meter 10 juta aja, ya 10 juta aja itu 2 miliar itu berapa itu? Sekarang mungkin nggak dapat 10 juta, 20 juta, 100 meter cuman. Kebun lebih dari itu harganya. Apalagi kebunnya ini kebun yang mahal. Kalau kebun mahal di Arab itu waktu zaman Nabi yang subur, yang ada pohon kormanya apa. Ada perempuan kawin, maharnya itu kebun yang mahal waktu zaman Nabi. Ya, rupanya ini hidup berumah tangga perempuan enggak harmonis gitu ya. Enggak harmonis ya. Ya.
Jadi kata perempuan itu menghadap Rasul, ya Rasulullah, suami saya nggak ada kekurangannya, agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya itu kata perempuan, ya. Namun saya sudah berusaha mencintai, tapi saya nggak bisa cinta sama dia, gitu kan. Namanya mungkin orang tuanya jodohin kali gitu, ya. Kan yang namanya cinta itu susah, ya. Suami saya nggak ada kekurangannya, tuh. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, duitnya banyak, gitu. Namun saya sulit untuk mencintainya. Sehingga apabila saya berlama-lama berkeluarga, takut kalau saya tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri pada siapa? Suami. Jadi pertanyaannya itu, Rasul udah paham, ya. Kan Rasul cerdas. Ya. Rasulullah paham, oh dia minta cerai nih, kan gitu. Ya, gitu. Nah, ini namanya khulu. Ya. Apa kata Nabi? Aturidina alaihi hadiqatahu. Nah, relakah engkau mengembalikan? Oh, berarti Nabi tahu kalau mas kawinnya itu apa tadi? Relakah kau mengembalikan mas kawinnya? Oh, kata perempuan tadi, senang saya rela, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, ya. Karena kan masih utuh, perempuan kan utuh kan. Udah nggak apa-apa, ambil. Yang penting saya bisa nggak berpisah sama suami saya. Ini khulu, ya. Jadi kalau ada perempuan minta cerai, ya, tapi mintanya itu ada alasan. Nah, tapi kalau minta cerai yang tidak ada alasan, itu yang dikatakan bau surga aja nggak nyium. Nah, aroma bukan bau, aroma surga. Di mana aroma surga bisa tercium dari perjalanan 500 tahun. Perempuan tuh nggak akan cium bau surga kalau memang dia minta cerai tanpa alasan. Kalau ini kan ada alasan nih. Coba di sini bukan masalah kita nerangin masalah khulu'nya nih. Masalah kalau orang perempuan itu mas kawin itu boleh mahal. Karena waktu zaman Nabi nggak marahin tuh, ya. Bahkan ada waktu zaman Umar bin Khattab saat beliau menjadi kepala negara, Amirul Mukminin, ya. Nabi Muhammad meninggal dunia ganti Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia ganti Umar. Pada waktu Umar, ya, memerintah, ya, Umar berinisiatif, ya, ingin membatasi mas kawin. Karena kalau mas kawin ini mahal, banyak nanti orang laki-laki yang ketinggalan kereta. Tahu, tinggalan kereta, ya. Nah, terlambat kawin, gitulah kira-kira. Kalau orang Arab bilang ta'akhurul kitab, ya. Ketinggalan kereta. Orang-orang udah kada kawin dia belum. Kenapa? Karena ngumpulin duit buat mahar belum. Oleh karena itu Umar merencanakan ingin membatasi, ya gitu, memudahkan laki-laki buat apa? Kawin. Jadi kalau keluarga perempuan kalau minta mahar jangan mahal-mahal, jangan nuntut mahal-mahal. Itu rencana Umar. Ya. Umar berpidato, ya, dihadiri oleh, ya, warga rakyat yang terdiri dari laki dan perempuan. Rencananya itu disampaikan dalam pidatonya itu. Ada seorang perempuan berani angkat tangan. Orang laki aja kalau lagi ada Umar takut. Ada perempuan angkat tangan. Wahai Umar, kok kenapa kamu mau membatasi mahar kami? Sedangkan Allah sendiri tidak pernah membatasi. Di dalam firman Allah, ya, dahunna kintoron. Tuh, kintor kan setumpuk harta. Ya. Apabila seorang suami memberikan mahar kepada istrinya setumpuk harta, itu sudah menjadi milik si perempuan itu. Tidak halal suaminya ngambil sedikit pun, ya. Kecuali kalau perempuan itu sendiri ngasih dengan senang hati. Ya. Allah Ta'ala sendiri, kata si perempuan tadi, tidak pernah membatasi. Kok kenapa kamu berani-berani ingin membatasi mas kawin perempuan? Masya Allah. Umar, ya, mendengar kata-kata wanita tadi langsung diam itu Umar. Kata Umar, ini perempuan lebih alim daripada saya. Jadi yang tadinya rencana ingin membatasi batal, nggak jadi. Ini menunjukkan bahwa mas kawin itu mahal, gitulah, ya. Adapun
ente ini yang memberikan mas kawin murah itu ya. Nah itulah jadi wanita itu nilainya jadi kita kembali kepada contoh tadi. Ada orang ya, bapaknya meninggal dunia, laki-laki dapat apa tadi? 2 miliar, perempuan dapat 1 miliar. Ini anak sebentar lagi kawin. Yang laki mahar kawin 2 miliar. Habis nggak tuh duit? Ya gitu. Nah kalau nggak sampai 2 miliar berapa dah? Laki-laki 200 juta gitulah ya. Perempuan 100, umpamanya yang gampangan dikit, kalau miliar terlalu tinggi ya. Maharnya waktu dia kawin, dia laki-laki maharnya 200 juta kan habis kan, habis buat mahar ya. Baik, faqad dafa akul lama warastahu min abiha. Tuh si laki-laki, anak laki ini langsung habis duitnya yang telah diwarisi dari siapa? Bapaknya. Untuk apa dihabisi? Mahran li zaujatihi, untuk apa? Membayar apa tadi? Mas kawin buat istrinya atau calon istrinya. Lam yabqa ma'hu syai', sehingga tidak tersisa sedikit pun. Nah, itu yang laki-laki kan. Tadi kan dapatnya banyak kan. Habis semuanya itu duit. Ya kalau memang nggak ada 200 juta, 100 juta, 50 juta lah ya. Laki-laki 50 juta, perempuan 25 juta gitulah ya. Mahal 50 juta kan habis semua. Baik, udah habis semua yang diwarisi dari orang tuanya, apalagi kewajiban dia itu si laki-laki setelahnya dia kawin. Yukallafu ba'da zawaj bikulli nafaqah. Wah ya, setelah dia nikah kewajibannya bertumpuk nih laki-laki nih. Apa itu? Nafaqatut ta'am, beri makan kepada bininya, beri minum. Wal ilaj, istrinya sakit, dia wajib ya mau mendanai pengobatan. Wasukna, tempat tinggal yang layak tuh ya. Seandainya belum punya rumah, kontrakin rumah, itu kewajiban laki itu semua. Itu kan ceritanya laki, habis semua tuh duit, udah habis tekor, bukan hanya sekedar habis, tekor. Iya kan? Nah sekarang kita ngomong yang perempuan nih. Tadi kan perempuan dapat setengah. Nah, amal bintu. Oh, adapun anak perempuan. Baina idza tazawwaj, kalau dia kawin, ya. Itu kalau perempuan kawin bukan wajib bayar mahar, nerima apa? Oh, udah duitnya tadi dapat dari orang tuanya, dapat mahar dari suami yang nikahin. Nambah enggak tuh? Nambah, bukan berkurang. Ya, ta'khudul mahram min zawjiha. Linaprit anahu kana alpai jenih, umpamanya maharnya sama seperti mahar laki-laki tadi itu. Ya, dia dapat tadi berapa itu? 1 miliar, maharnya 2 miliar. Tuh, duitnya jadi berapa itu? Masya Allah, perempuan. Sehingga asbaha, menjadilah majmu' mana daya total, sehingga total yang dia miliki sama perempuan tadi, kena dapat warisan 1 miliar, mahar 2 miliar, di berapanya? Sementara si laki-laki itu saudaranya tadi bangkrut. Nah udah punya harta 3 miliar, tidak wajib tuh. Cuma hialah tukalab, tidak diwajibkan menafkahkan kepada dirinya juga enggak. Ya. Apalagi kepada yang lain tuh. La tukalab bi infaqi syai'in min maliha. Mahma kanat ghaniyah, walaupun dia punya uang 3 miliar, tidak wajib nafkahin kepada dirinya dan anak-anaknya. Masyaallah. Li'anna nafaqataha asbahat ala kahini zaujiha. Karena nafkah anaknya itu semua atas kewajiban siapa? Suami. Masyaallah ya. Bahwal mukallaf, suamilah yang diwajibkan bitakminis sakan, ya, memenuhi kebutuhan tempat tuh suami tuh. Wabil infaq alaiha tuh, dan memberikan nafkah kepada istrinya tadi yang punya uang 3 miliar. Madamat fi ismatihi, selama perempuan itu masih statusnya sebagai istri, ya. Ya, suami yang wajib nafkahin dirinya. Oleh karena itu pamalu hazaid, kesimpulannya harta yang dimiliki oleh perempuan apa? Bertambah. Sedangkan laki-laki apaan?
bukannya bertambah, berkurang. Ya. Wa ma warasatu anabiha baqiya tuh. Yang harta yang dia dapat dari bapaknya tadi masih utuh. Tuh baqiya itu bahasa kita utuh. Mudakharon, tersimpan. Ya, laha baginya. Wa nama bukan hanya utuh tapi makin bertambah. Yang tadinya 3, yang tadinya 1 menjadi berapa? 3. Wa ma warasatu anabihi zahaba. Adapun laki-laki tuh. Laki-laki tadi yang dapat 2 kali lipat dari bapaknya, zahaba, hilang tuh. Talasa, lenyap. Hilang dan lenyap kalau yang laki-laki itu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ente sendiri yang jawab dah. Yang jawab siapa? Yang nanya yang tadi. Bu, kok kenapa gitu? Kok kenapa bagian perempuan dikitan? Nah, sekarang saya tanya tuh, udah habis terangin gitu panjang lebar, saya tanya sama yang nanya tadi. Saya mau nanya minta. Ayyuhuma as'adu halan? Mana yang lebih bahagia tuh? Laki-laki atau perempuan? Hah? Nanya yang jawab yang tadi itu yang nanya. Jadi kalau ente enggak nanya ya enggak usah ya. Yang tadi itu yang nanya, kenapa bagian laki-laki banyakan perempuan? Yang udah diterangin begitu, kita tanya kita balikin. Dia tanya kita balik mana yang lebih bahagia, laki-laki atau perempuan? Jawab sendiri dah. Ya. Ya. Al-fata amil fatat, apakah anak laki atau anak perempuan? Jawab ente sendiri. Ya. Nah, dengan keterangan ini sungguh jelas ya. Jadi kita ini harus baca ya, harus belajar ngaji, namanya hikmatut tasyri' ya. Hikmah ajaran Islam ini hikmahnya apa tadi? Warisan kenapa laki-laki lebih banyak. Bukan hanya ini aja, apa aja tuh ya. Ada namanya ilmu hikmatut tasyri', artinya hikmah ya. Kenapa? Apa hikmahnya kita sholat? Apa hikmahnya semua? Ini faedahnya apa? Faedahnya apabila ada serangan-serangan gitu. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Yang dengan tujuan ingin menggoyang iman kita. Kan mereka itu membuat-buat serangan kayak model ini supaya kita itu ragu-ragu terhadap ajaran. Oh iya benar juga kok Islam nggak adil. Tapi kalau ente sudah tahu, gampang. Jadi iman kita jadi apa nih? Tetap nggak goyang walaupun diserang. Ya. Diserang dengan berbagai serangan ini maksudnya dengan serangan peradaban, dengan serangan pemikiran. Nih. Kalau kita sudah tahu hikmah ini, niscaya kita akan dengan mudah mematahkan gitu, mematahkan serangan musuh. Seperti tadi kita diserang tuh. Tujuannya dia itu mengajukan pertanyaan bukan dia mau tahu hikmahnya. Ya. Tujuannya itu ingin mematahkan Islam, ingin menyudutkan Islam, gitu, ya. Ya. Seperti ada contohnya, ya. Di antaranya orang laki, ya, kalau memang melihat istrinya itu tidak taat sama suami, nusyuz namanya, itu boleh dipukul, wah langsung diserang itu. Kalau sekarang itu yang basar-basar yang kena. Basar-basar. Nah, ada basar-basar. Islam juga ada gitu. Mereka itu punya basar-basar itu. Ini orang namanya orientalis. Ya. Ini orang-orang Barat, ya, mempelajari Islam bukan ingin tahu apa itu Islam, ingin nyari celah-celah. Ya. Kira-kira yang mana nih? Ya, ya. Nah, kalau kita tidak tahu hikmah itu dengan mudah kita terpengaruh dengan serangan-serangan itu sehingga menyebabkan iman kita ini jadi ragu. Nah itu tujuan mereka begitu, taskik namanya ya. Seperti tadi kata mereka, Islam adalah satu-satunya agama yang melegalkan suami mukulin bini. Masya Allah, kan didengarnya nggak enak gitu ya. Cuma kalau ente belajar fikih, suami boleh mukul bini langkah yang keberapa gitu ya. Ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Kalau langkah pertama nggak efektif, dengan ngomong baik-baik, nasihatin. Langkah kedua, ya, jangan temenin tidur. Ini juga masih aja tuh bini, masih aja tuh bini membangkang. Langkah ketiga,
Mukulnya pun ada tata cara. Seperti kita waktu zaman dulu ngaji nih, kita ngaji, kalau kita nakal itu dipukul sama guru ngaji. Dipukulnya di mana? Di daerah-daerah yang tidak berbahaya, tangannya, kakinya. Maksudnya mukul bukan menyakiti, ingin memberikan pelajaran. Kan gitu kita ngaji dulu. Kalau sekarang ada guru ngaji pukul itu, bapaknya marah, ngelapor penjara. Ini mukulnya ada tata caranya. Daerah-daerah yang nggak berbahaya, bukan seperti mukulin maling. Itu kalau kita tahu gitu kan, apabila ada serangan kayak modal begitu, basar-basar tuh nyerang dengan mudah. Tuh, inilah faedahnya kita ngaji ya. Sudah ini. Baik, nah ini saja ya. Nah, sebelum kita baca zikir tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.